Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6681 sampai bab 6690. Untuk mengakuisisi perusahaan pengolahan makanan yang sesuai secepat mungkin, Dunchan meminta Ai menganalisis daftar semua perusahaan pengolahan makanan formal di Maroko. Dan kemudian analisis berdasarkan alamat terdaftar mereka, dikombinasikan dengan citra satelit dari Skyline. Kemudian analisa kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan pengolahan makanan. Salah satu keunggulan terbesar Ai adalah ia dapat berpikir, sehingga Dunchan tidak perlu memandunya langkah demi langkah, tetapi langsung menginformasikan kebutuhannya. Penemuannya menemukan penelitian dari sekian banyak perusahaan-perusahaan makanan tersebut yang kondisi operasionalnya tidak baik, namun luas tanah dan bangunannya bisa menyembunyikan ribuan orang, serta lokasinya jauh dari kawasan padat penduduk. Maka, Ai langsung memilih 5 perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kelima perusahaan ini semuanya berlokasi di daerah yang relatif terpencil di Maroko. Salah satunya tidak jauh dari Duke Mining, hanya berjarak sekitar 100 km. Yang lebih sempurna lagi, perusahaan ini hanya berjarak kurang dari 50 km dari garis pantai. Jika ingin memindahkan orang ke sini untuk menunggu pergerakan ke luar negeri, maka tempat ini menjadi pilihan terbaik. Oleh karena itu, Dunchan untuk sementara berpisah dari Charlie keesokan paginya. Dia pergi ke perusahaan sendirian untuk mencari tahu. Charlie sebaliknya, dia tinggal di kamar hotel dan duduk di lantai. Terus meninjau kumpulan mudra sambil perlahan mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya. Charlie sekarang sangat marah dengan rangkaian cetakan tangan ini. Seperti seorang pecandu domba yang kecanduan mengumpulkan wol. Selama dia punya waktu, dia akan berlatih dengan rangkaian cetakan tangan ini. Dan mendapatkan aura ekstra untuk dirinya sendiri dengan mengulangi rangkaian cetakan tangan tersebut. Setelah 3 jam perjalanan, Dunchan akhirnya sampai di kota tempat perusahaan pengolahan makanan itu berada. Perusahaan ini terletak di pinggiran kota kecil, dengan lebih dari 300 karyawan yang pada dasarnya berasal dari kota ini. Kota ini berjarak sekitar 30 km dari pelabuhan perikanan di pantai timur Laut Maroko. Orang-orang di kota ini tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi nelayan. Ketika nelayan pesisir meningkatkan taraf hidup mereka dengan menangkap ikan, penduduk desa di desa kecil ini hanya dapat bekerja di perusahaan pengolahan makanan laut di sekitarnya. Perusahaan yang dipilih Dunchan adalah perusahaan yang khusus memproduksi makanan laut, khususnya ikan sarden dalam kaleng. Maroko adalah negara yang mengekspor ikan sarden terbanyak di dunia. Perusahaan dalam negeri yang mengandalkan produksi sarden kalengan dan produk makanan laut lainnya untuk bertahan hidup setidaknya ratusan atau ribuan. Meskipun PDB Maroko meningkat karena sarden, perusahaan-perusahaan inilah yang memproduksi ikan kalengan ikan sarden itu besar dan kecil. Karena mereka hanya berada pada tingkat paling dasar dalam pengolahan pangan, maka ambang batasnya relatif rendah. Dan karena ambang batasnya rendah, persaingan antar sesama juga sangat ketat. Jika perusahaan baru ingin mendapatkan pijakan, mereka seringkali mengandalkan perang harga untuk mendapatkan pesanan. Seiring berjalannya waktu, semua orang menurunkan harga, menyebabkan margin keuntungan seluruh industri terus menurun. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang dipilih oleh Dunchan. Perusahaan pengalengan ikan sarden ini didanai dan didirikan oleh mantan pegawai negeri sipil pemerintah daerah. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan berkelanjutan, skalanya memang menjadi semakin besar. Namun, karena teknologi produksi yang terbelakang dan efisiensi yang rendah, kondisi bisnis di sini terus menurun. Pemilik bisnis semakin tua, lambat laun kehilangan ambisinya. Dia hanya ingin terus memperoleh sedikit keuntungan dari perusahaan ini. Justru karena gagasan inilah dia tidak mengirimkan uang ke perusahaan untuk peningkatan dan ekspansi dalam beberapa tahun terakhir agar perusahaan menjadi semakin kompetitif. Lebih penting lagi, sangat sulit untuk menjual perusahaan lama seperti itu. Keuntungan industri ini tidak tinggi.
Biaya peningkatan dan transformasi di sini adalah biaya yang sangat besar. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mengalami kerugian untuk mengambil risiko. Dan Duncan juga menyukai keuntungan alami lainnya dari perusahaan pengolahan makanan laut ini. Yaitu, mereka pasti memiliki kendaraan yang mengangkut bahan mentah yang terus-menerus dipindahkan antara pabrik dan dermaga. Satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan adalah dengan menyamar sebagai pabrik pengolahan hasil laut untuk terus mengangkut orang-orang menggunakan kendaraan yang berangkat ke dan dari pelabuhan perikanan. Jadi secara keseluruhan, perusahaan ini adalah pilihan terbaik. Ketika Duncan mendatangi pintu perusahaan pengolahan makanan ini, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut bahkan tidak memiliki satpam, dan pintu bobrok selalu terbuka. Dari luar, bangunan pabrik itu berukuran besar. Namun memang terlihat sudah sangat tua, dan penampilan keseluruhan relatif bobrok. Area pertama yang dimasuki adalah ruang terbuka seluas sekitar 3 hingga 4.000 meter persegi. Kemudian tempat parkir mobil Fiat bobrok, serta berbagai sepeda dan sejumlah sepeda kecil motor sederhana yang telah dimodifikasi hingga tak bisa dikenal lagi. Sisi kanan tampak seperti tempat bongkar muat, karena tidak hanya terdapat platform untuk memudahkan bongkar muat, tetapi juga bangunan tunggal yang tertutup rapat. Duncan berspekulasi bahwa seharusnya tempat penyimpanan dingin digunakan untuk menyimpan bahan mentah. Kebetulan ada truk yang diparkir di depan platform kargo, dan beberapa loader membawa makanan laut segar yang menutupi es dari atas dan memindahkannya ke bagian belakang ruang pendingin. Bagian belakang cold storage terhubung dengan bangunan pabrik tunggal terbesar, yang diduga merupakan jalur produksi pemrosesan. Terdapat platform kargo serupa di sebelah kiri. Platform kargo ini juga dilengkapi dengan bangunan tertutup di belakangnya harus menjadi tempat penyimpanan produk jadi. Ketika Duncan sampai di depan pintu gedung pabrik terbesar di tengahnya, suara gemuruh di dalam yang memekakkan telinga. Karena kaleng perlu dipanaskan untuk produksi dan sterilisasi, pintu besar itu selalu mengeluarkan gelombang panas yang lembab. Baru setelah Duncan masuk ke pabrik, seseorang akhirnya menyadari wajah asing ini. Seseorang melangkah maju untuk menyampaikannya dengan waspada dalam bahasa lokal. Duncan melihat bahwa dia tampak seperti pekerja biasa. Jadi dia mengeluarkan uang $10 dan menyerahkannya. Berikan dia dan berkata dalam bahasa Inggris, "Di mana bosmu? Saya ingin bertemu dengannya." Pihak lain tidak mengerti bahasa Inggris atau Prancis. Tetapi dia pernah mendengar kata bos. Jadi dia segera menyadari bahwa Duncan ingin bertemu bosnya. Selain itu, pihak lain cukup murah hati memberi $10. Maka dia segera memberi isyarat menyanjung Duncan dan dengan antusias membawanya ke kantor bosnya. Kantor bos terletak di gedung 2 lantai yang ditopang dengan struktur baja di sisi pabrik. Dikelilingi oleh kaca, dan orang dapat melihat panorama seluruh pabrik. Bosnya sedikit terkejut ketika karyawannya membawa orang asing, sehingga dia mulai melihat Duncan dari kejauhan. Meski Duncan menyamar, namun wajah aslinya tidak terlihat. Namun ia tetap menampilkan Asia. Dan pabrik ini di sepanjang hulu dan hilirnya hampir semuanya adalah warga lokal Maroko. Melihat orang Asia di sini memang sangat aneh. Duncan menyelidiki latar belakang bos ini sebelum datang. Dia berusia 61 tahun ini. Dia awalnya adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di Departemen Pemerintahan Kota yang lebih tinggi. Belakangan, karena dia yakin bahwa industri pengolahan hasil laut memiliki masa depan cerah, dia kemunduran diri. Dia kembali ke kampung halaman untuk membuka pabrik pengalengan. Karena dia adalah penduduk lokal dan telah mengumpulkan banyak kontak sebagai pegawai negeri di kota, dia kembali untuk membangun pabrik dan mendapatkan banyak kebijakan yang menguntungkan. Dia tidak hanya mendapatkan banyak tanah, tetapi dia juga mendapat banyak pinjaman berbunga rendah. Skalanya juga semakin besar. Namun, sejak ia memulai dari awal, pendapatan sebenarnya tidak terlalu tinggi dalam beberapa tahun pertama bisnisnya. Uang yang ia peroleh digunakan untuk membayar kembali pinjaman atau membangun hubungan. Dalam 7 atau 8 tahun setelah pinjamannya dilunasi, tingkat pendapatannya seharusnya cukup baik. Dengan keuntungan tahunan sekitar $200.000 AS, yang dianggap banyak secara lokal. Namun permasalahannya semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dan keuntungan tahunannya kini menyusut menjadi hanya $30.000 hingga $50.000. Karena mengetahui pihak lain memiliki resume sebagai PNS, Duncan yakin bos tersebut memahami bahasa Prancis dan tidak akan ada masalah dalam komunikasi.
Karyawan itu membawanya ke pintu dan mengatakan sesuatu dalam bahasa lokal. Bos di dalam melambai kepada mereka berdua langsung melalui kaca. Karyawan itu mendorong pintu masuk dan memberitahu bosnya bahwa Dunchan ingin mendiskusikannya. Dunchan tidak menulis tinta apapun dan bertanya langsung kepadanya dalam bahasa Prancis. Apakah Anda bos di sini? Saya ingin membeli pabrik Anda. Saat bos mendengar kata-kata Dunchan, matanya langsung berbinar. Dia tahu bahwa orang Asia itu kaya, terutama pengusaha Asia yang datang untuk berbisnis. Mereka umumnya relatif kaya. Dia sudah lama ingin menjual pabrik ini, tetapi tidak ada yang tertarik selama beberapa tahun. Kini ada seorang pengusaha Asia yang berinisiatif datang ke pintu. Dia langsung mengobarkan impian menguangkan dan menikmati kehidupan pensiun. Maka ia segera berdiri dan berkata kepada Dunchan, "Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk." Oleh karena itu, dia segera menyuruh karyawannya keluar, mengeluarkan air mineral dan menyerahkannya kepada Dunchan. Dia berkata sambil tersenyum, "Kami sedang berpikir untuk menjualnya dari pabrik ini. Selama harganya cocok, semuanya yang ada di sini bisa dijual." Dunchan tidak ingin terlihat terlalu bersemangat untuk membeli. Dia berkata sambil tersenyum, "Orang-orang di negara kami baru-baru ini menjadi populer dengan sarden kalengan. Jadi saya punya ide untuk membangun pabrik di Maroko. Saat itu, ikan sarden kalengan yang dihasilkan akan langsung diekspor ke negara kami secara point to point. Saya telah memeriksa banyak pabrik selama ini. Bisakah Anda memberi saya gambaran singkat tentang situasi dan keuntungan pabrik Anda ini?" Bosnya dengan cepat menjawab, "Kami memiliki total 5 jalur produksi di sini. 4 digunakan untuk memproduksi sarden kalengan, dan yang lainnya digunakan untuk memproduksi makanan laut lainnya. Hasil tahunan sekitar 4.000 ton." Dunchan mengerutkan kening setelah mendengar ini dan menghela napas. 5 jalur produksi hanya dapat memproduksi 4.000 ton per tahun. Sejauh yang saya tahu, produksi perusahaan pengalengan besar Maroko dimulai dari 100 atau 200 ton per hari. Bos dengan cepat berkata, "Lini produksi di sini relatif tua, sehingga efisiensi produksinya relatif rendah. Namun, tempat kami sangat besar. Jika Anda bersedia berinvestasi dalam peningkatan, kami siap menjadi perusahaan besar." Ketika dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, "Biaya pekerja di sekitar kita sangat rendah. Gaji bulanan sebagian besar pekerja berada dalam 2.000 dirham, tidak lebih dari $200 AS. Dan mereka bekerja keras tanpa keluhan. Saya sekarang punya 300 pekerja di sini. Jika Anda memaksakan di masa depan, Anda dapat merekrut 500 pekerja terampil dari kota terdekat, kapan saja." Dunchan tersenyum dan berkata, "Semua perusahaan memiliki ruang untuk peningkatan. Tetapi ini semua tentang biaya. Ayo lakukan ini. Anda memberi saya harga dan saya akan memotongnya." Pria itu bersinggungan berulang kali dan berkata, 5 juta dirham, atau setengah juta dolar AS. Meski pabrik masih mendapat keuntungan $30.000 AS setahun, namun keuntungannya sudah mulai menurun. Bosnya juga tahu betul bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ke depan, keuntungannya akan menjadi $200.000 AS. Apalagi itu sudah sangat bagus. Sedangkan untuk pabriknya sendiri, peralatannya sudah sangat tua. Bahkan di negara seperti Maroko, sudah melewati siklus eliminasi. Jika benar-benar terjual, mungkin hanya sedikit lebih mahal dari besi tua. Karena bangunan pabriknya sudah tua, sulit juga untuk menaikkan harga. Apalagi letaknya di pinggir kota terpencil. Bahkan tanahnya pun tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, jangankan $500.000 AS, meskipun $300.000 AS, ia akan menjualnya tanpa ragu. Dunchan tidak terburu-buru untuk menegosiasikan harga di dekatnya. Sebaliknya, dia menanyakan banyak pertanyaan rinci dan bertanya untuk mengajaknya menjelajah. Di belakang pabrik, terdapat kantin karyawan dan beberapa gudang. Jumlah pekerja hanya sekitar 300. Tetapi jika dia benar-benar ingin menyembunyikan banyak orang di sini, sangat mudah untuk menyembunyikan ribuan. Selain itu, ada sekitar 15 ton produk kaleng yang menunggu untuk dikirim di gudang produk jadi. Menurut harga pasar, harganya sekitar $40.000. Setelah melihat seluruh tempat, Dunchan berkata kepada bosnya, "Yah, saya telah melihat situasi di sini. Sejujurnya,
Ini memang lebih tua dari yang saya kira. Biaya rekonstruksi, dan peningkatan setidaknya akan beberapa juta dolar AS. Saya tidak suka menjanjikan hal-hal dalam bisnis. Jadi saya akan memberi Anda 2 penawaran dan 2 opsi. Selama Anda dapat menerima salah satunya, kami dapat mencapai kerjasama. Jika Anda tidak menerima, tidak masalah. Saya akan memilih pabrik yang lainnya. Bos dengan cepat berkata. Tolong beritahu saya. Duncan berkata. Tawaran pertama adalah memberi Anda pembayaran 1 kali sebesar 250.000 dolar untuk membeli semua fasilitas yang terlihat dan nyata di sini. Termasuk tanah, pabrik, jalur produksi, dan peralatan lainnya. Oh, ngomong-ngomong, juga termasuk semua persediaan bahan mentah dan barang jadi di gudang. Ketika bos mendengar ini, dia tampak tidak berdaya dan berkata, sejujurnya, persediaan bahan mentah dan produk jadi kami bernilai setidaknya 50.000 dolar AS. Duncan tersenyum dan berkata, untuk penawaran kedua, saya akan membayar Anda 300.000 dolar AS, tetapi saya hanya dapat membayar Anda 200.000 dolar AS terlebih dahulu. Sisanya 100.000 dolar AS akan memberikan kepada Anda setelah saya memasukkan ke dalam produksi. Syarat lainnya adalah, Anda harus membantu saya memelihara para pekerja ini. Mungkin diperlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk meningkatkan peralatan di sini. Selama waktu ini, Anda harus memastikan bahwa para pekerja ini tidak membela hak-hak mereka, tidak menimbulkan masalah, dan tidak menimbulkan masalah bagi saya. Pada saat yang sama, saya akan menunggu dengan sabar di rumah. Dan ketika saya mulai bekerja, mereka akan kembali bekerja. Bos berkata dengan canggung, saya benar-benar tidak bisa menjamin hal ini. Mereka semua pasti menghidupi keluarga mereka. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, jika mereka tidak memiliki penghasilan, keluarga mereka mungkin tidak bisa makan. Kalau begitu, mereka pasti akan mencari pekerjaan lain. Duncan berkata, selama periode ini, gaji mereka akan memberikan seperti biasa. Setengahnya setiap bulan, dan sebagian sisanya akan memberikan sekaligus pada hari mereka mulai bekerja. Mendengar hal itu, bosnya langsung menghela napas lega dan berkata cepat, kalau begitu tidak masalah. Kalau mereka tidak bekerja dan masih mendapat uang, mereka pasti setuju. Duncan mengingatkan, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengungkapkan situasi di sini atau rahasia bisnis saya, Anda harus maju untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi mereka berpikir bahwa Andalah yang ingin meningkatkan tempat ini, bukan orang lain. Lalu meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang situasi di sini setelah mereka pulang. Tapi, kalau rahasia bisnis ini terbongkar, gaji mereka akan dihentikan dan sebagian sisanya tidak akan terhapus. Bos berkata tanpa berpikir, ini semua tidak masalah. Saya masih bisa melakukannya dengan gengsi saya. Setelah mengatakan ini, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja harganya, memang agak murah bagi saya. Totalnya hanya 300.000 dolar. Dan masih ada barang senilai 50.000 dolar di dalamnya. Setidaknya harus lebih dari 450.000 dolar AS agar masuk akal. Duncan berkata, ayo lakukan ini. Selama Anda melakukan dengan baik apa yang saya katakan, sehingga saya dapat mengabdikan diri untuk meningkatkan peningkatan. Setelah perbaikan selesai dan pembangunan dimulai dengan lancar, saya akan membayar Anda 200.000 dolar AS lagi. Jadi total tawarannya adalah 400.000 dolar AS. Ketika bos mendengar ini, dia langsung berseri-seri dan berkata tanpa ragu-ragu, setuju. Melihat pihak lain menerima tawaran tersebut, Duncan memukul lagi setrika yang masih panas. Duncan berkata, kalau begitu, mari kita tanda tangani perjanjian. Saya akan membayar Anda 50% dulu, yaitu 200.000 dolar AS. Sedangkan untuk Anda tidak perlu segera menjalani prosedur transfer dengan saya. Anda hanya perlu, pertama, bantu saya menenangkan semua pekerja dan mengosongkan tempat ini agar saya dapat menyelesaikan perbaikan. Saya akan membayar Anda sisa 200.000 dolar dalam waktu 2 bulan. Setelah itu, Duncan menambahkan, pabrik tidak terburu-buru berubah. Jadi tetap atas nama Anda. Anda tidak perlu khawatir saya akan gagal membayar tagihan. Pihak lain berpikir dan percaya bahwa Duncan benar. Jika dia tidak mengubah pabrik, dia tidak perlu mengambil risiko apapun.
Dan dia telah memperoleh $200.000 di muka. Terlebih lagi, siapapun yang pabriknya membelinya saat ini, tidak mungkin membayar uang secara langsung sekaligus. Lebih baik bertemu orang-orang seperti ini yang berencana untuk meningkatkan. Jika bertemu dengan orang yang tidak berencana melakukan upgrade dan hanya berencana terus mengoperasikan dengan perangkat keras yang ada, akan lebih merepotkan. Karena mereka pasti akan menyalakan semua peralatan tersebut. Peralatan lama tersebut penuh dengan berbagai masalah, dan membutuhkan waktu lama untuk mengatasinya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, selama Anda bisa menjamin sisa dana akan diberikan dalam waktu 2 bulan, saya tidak masalah. Lalu dia menambahkan, karena kita harus menandatangani perjanjian, haruskah kita menuliskannya juga? Jika saya tidak mendapatkan sisa 200.000 dalam waktu 2 bulan, apakah ada hukuman atau kompensasi? Dunchan berkata dengan gembira, baiklah, mari kita buat perjanjian dan tuliskan jangka waktu pembayarannya. Jika sesuatu terjadi pada saya dalam waktu 2 bulan dan saya gagal memberi Anda sisa 200.000, maka pabrik ini akan tetap menjadi milik Anda. Dari $200.000 AS yang saya berikan, Anda hanya perlu mengembalikan $100.000 AS kepada saya. Ini berarti Anda mendapatkan $100.000 AS secara gratis. Pria itu memandang Dunchan dengan heran dan bertanya kepadanya, apakah ini benar? Tentu saja. Dunchan tersenyum dan berkata, mari kita tuliskan klausul ini ke dalam perjanjian. Ketika pihak lain mendengar ini, dia lega. Dengan cara ini, dia tidak menghadapi risiko apapun, juga bisa bergerak maju dan mundur dengan bebas. Dia berkata dengan sigap, tidak masalah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata kepada Dunchan dengan suara rendah, sebenarnya, ketika Anda meningkatkan jalur produksi, tidak perlu membayar upah kepada para pekerja di luar. Selama saya menyuruh mereka berhenti bekerja pada hari ini, mereka akan pulang dengan patuh. Dalam beberapa hari, jika saya menyuruh mereka kembali bekerja, mereka akan kembali dengan patuh. Sekalipun mereka mencari pekerjaan lain untuk sementara, itu tidak masalah. Karena di kota kecil ini, bekerja di pabrik makananku jelas merupakan pekerjaan terbaik bagi mereka. Pabrik ini hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah mereka. Sangat mudah naik sepeda atau bahkan berjalan kaki. Soal gaji, meski tidak terlalu tinggi, itu adalah gaji tertinggi yang bisa mereka dapatkan di dekat rumah. Kalau mereka ingin mendapat penghasilan lebih, harus pergi ke pelabuhan yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah, atau bahkan melaut dengan perahu nelayan. Dalam hal ini, mungkin mendapat penghasilan puluhan dolar lebih banyak per bulan. Namun biaya perjalanannya akan bertambah menjadi jauh lebih tinggi. Kadang-kadang mereka tidak bisa pulang ke rumah dalam waktu yang lama, sehingga mereka tidak perlu repot-repot pergi ke pelabuhan kecuali terpaksa. Dunchan memandangi ekspresi percaya diri pihak lain dan berkata sambil tersenyum, saya selalu mencari stabilitas dalam pekerjaan saya. Jika saya meningkatkan tempat Anda, saya akan secara bertahap membangunnya menjadi pabrik besar dengan kapasitas produksi tinggi dan kualitas tinggi. Beberapa pesaing mungkin tidak menganggap serius tempat Anda sebelumnya, tetapi begitu mereka tahu saya ingin meningkatkan tempat ini, mereka pasti akan menganggap saya sebagai ancaman besar. Jika saya seorang pesaing, saya akan memburu semua pekerja potensial di sini sebelum peningkatan selesai. Saya hanya perlu membayar sedikit agar konstruksi tidak dapat dimulai tepat waktu. Semua pekerja Anda pasti terampil dalam mengolah pengalengan. Jika mereka diburu, mereka perlu direkrut dan dibor. Bagi mereka yang rantai modalnya tidak mencukupi dan ingin segera mulai bekerja dan menerima pembayaran dengan cepat, mungkin tidak bisa mulai bekerja secara normal dalam beberapa bulan. Jika terlambat beberapa bulan, rantai modal bisa langsung putus. Pihak lain tampak terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan sadar, saya tidak pernah memikirkan apa yang Anda katakan, sepertinya saya memang bukan ahli bisnis. Saya hanya tahu bagaimana mempertahankan bisnis di hadapan saya dan menghasilkan keuntungan. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana menjadikannya lebih besar dan kuat. Dengan otakku, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menjadi lebih besar dan kuat. Aku tidak memiliki pola ini. Dunchan mengangguk dan berkata, jadi, lakukan saja apa yang saya katakan. Setelah kontrak ditandatangani, minta para pekerja pulang,
tetapi beritahu mereka bahwa ini cuti yang dibayar. Separuh dari gaji akan dibayar dan sebagian sisanya akan diberikan saat mereka kembali bekerja. Selain itu, mereka harus merahasiakannya setelah mengambil uang tersebut. Dan mereka tidak boleh pergi bekerja di tempat lain. Jika tidak, kami akan meminta mengembalikannya dan meminta ganti rugi. Pihak lain mengangguk berulang kali. Tidak masalah. Saya akan memberitahu mereka dengan lebih serius. Mereka semua takut kepada saya dan pasti tidak akan berani melanggar aturan. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Dunchan. Ngomong-ngomong, Anda tadi mengatakan akan memberi mereka potongan yang dibayar sebesar $200 AS per. Bayar setengahnya dulu. Untuk 300 orang, itu $30.000 AS per bulan. Dan 2 bulan akan menanggung $60.000. Anda yang menanggung uang ini, bukan? Tentu saja, Dunchan menjawab. Uang ini tidak termasuk uang muka $200.000 AS. Saya akan menanggungnya. Ketika mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu saya tidak punya masalah lain. Saya bisa menandatangani kontrak kapan saja. Dunchan mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saat kamu memberi mereka liburan, jangan beritahu mereka bahwa kamu telah menjual pabriknya. Pria itu bertanya dengan ragu. Mengapa? Apakah Anda tidak ingin mereka tahu Anda bos baru di sini? Dunchan memegang tangannya dan berkata, saya orang asing dan saya tidak memiliki dasar apapun di sini. Jika Anda memberitahu bahwa mereka telah menjual pabrik kepada saya, mereka mungkin tidak menepati janjinya. Mereka mungkin akan mengambil gaji pokok yang saya berikan dan melarikan diri. Dunchan menambahkan, katakan saja kepada mereka, Anda akan mendapatkan investasi dan melakukan peningkatan menyeluruh di sini. Jadi beri mereka potongan. Namun, karena kerahasiaan komersial, masalah ini tidak boleh diketahui pesaing. Mereka harus melakukan upaya bersama untuk menjaga rahasia. Jika ada masalah dengan operasi Anda di sini, pekerjaan mereka juga akan mempengaruhi, dan mereka akan terus takut kepada Anda, sehingga lebih mudah menjaga rahasia. Dunchan merasa jika tempat ini tidak ditemukan setelah Charlie mengirim semua orang ke sini, orang-orang di sini harus menjaga rahasianya. Dirinya telah melakukan investigasi kriminal selama puluhan tahun. Akan sulit menemukan seseorang di peta jika dia menyembunyikan seseorang di tempat yang membosankan. Selama tidak ada petunjuk yang tersisa dalam perjalanan ke sini, perkumpulan penghancuran King pasti sulit menemukan tempat ini. Pencarian menyeluruh mungkin harus mereka lakukan. Di tempat terkecil ini, mobilitas penduduk hampir nol, jumlah penduduk asing hampir nol, dan kemungkinan terfokus sangat rendah, dan kemungkinan kebocoran juga sangat rendah. Jika ratusan pekerja ini bisa menutup mulut dan berhenti berbicara dimanapun, maka keadaan akan lebih aman dan terjamin. Oleh karena itu, jika ingin menghentikan pekerjaan di sini tanpa membuat para pekerja emosional, membuat masalah, atau berbicara omong kosong, maka harus memberi mereka sejumlah gaji dan membiarkan mereka pulang dengan rasa syukur dan menunggu pekerjaan dilanjutkan. Terlebih lagi, para pekerja di sini tidak mendapat hari libur sepanjang tahun kecuali sakit. Jika mengambil terlalu banyak hari libur, atasan mungkin akan memecat. Jika bisa memberi mereka waktu istirahat yang dibayar dan membiarkan mereka tinggal di rumah. Dan satu-satunya persyaratan adalah tidak mengungkapkan rahasia waktu istirahat yang dibayar tersebut. Kemungkinan besar mereka akan mematuhinya. Anda hanya perlu membayar puluhan ribu dolar sebulan untuk mengubah mereka menjadi sekutu paling setia. Mereka tidak hanya berani mengganggu Anda, tetapi mereka juga akan menjaga rahasia mereka. Selain itu, Dunchan sendiri berencana melepaskan bos ini, sehingga dia membuat kesepakatan. Jika tidak membayar sisanya setelah 2 bulan, pabrik itu akan dikembalikan kepadanya. Dan dia hanya perlu mengembalikan uangnya sendiri $100.000 AS. Karena dia tahu betul bahwa begitu Charlie memindahkan semua orang keluar dari sini, dia tentu tidak akan menginginkan tempat ini lagi. Dan dia akan langsung menyerah tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan di sini. Namun, jika membeli tempat ini secara langsung, dan tiba-tiba suatu hari bangunan itu menjadi kosong, dan meninggalkan pabrik senilai ratusan ribu dolar, pasti akan menimbulkan guncangan besar di daerah setempat. Mungkin beritanya akan segera terungkap. Itu akan terbuka dan menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun ingin melarikan diri. Setelah melarikan diri, yang terbaik adalah membiarkan bos ini terus mengambil alih.
Dengan cara ini, pabrik terus beroperasi. Bos tidak berubah dari awal hingga akhir, dan orang luar tidak akan melihat adanya kelainan. Oleh karena itu, penetapan syarat-syarat tersebut adalah untuk menjadikan bos ini sebagai orang yang selalu siap mengambil alih. Ketika dia tiba-tiba menghilang dari dunia, meski terkejut, dia lebih terkejut lagi karena dia bisa mengambil kembali pabriknya dan menerima hadiah ratusan ribu dolar AS. Meskipun dia harus mengembalikan 100 ribu dolar AS lagi untuk dirinya sendiri, dia akan menghilang dari dunia saat itu. Tentu saja dia tidak akan bisa bertanya. Ini seperti mendapatkan 100 ribu dolar AS dan mendapatkan 100 ribu dolar AS lagi secara gratis. Berdasarkan ketentuan kontrak, bos harus mengembalikan 100 ribu dolar. Tetapi krediturnya sendiri telah menghilang. Dengan cara ini, bos mendapat manfaat 100 ribu dolar tersebut. Saat itu, ketika dia sedang mendapatkan tawar-menawar, dia pasti masih khawatir. Takut tiba-tiba dia kembali dan meminta uang darinya. Atau bahkan jika terjadi sesuatu di sekitarnya, keluarganya akan mendatanginya dan bertanya demi uang. Begitu dia terseret ke dalam keadaan pikiran yang cemas ini, dia akan dengan ketat mematuhi rahasianya. Tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, dan diam-diam menghasilkan kekayaan haram ini. Para karyawan ini tidak tahu apa-apa pada saat itu. Mereka hanya tahu bos ingin menarik investasi untuk perbaikan. Tapi kemudian masalah ini menjadi kacau. Namun walaupun kacau, tidak akan menunda gaji semua orang. Mereka bisa terus bekerja seperti semula saat kembali. Dan mereka tidak mungkin tahu pabrik ini pernah digunakan untuk memindahkan tentara mati perkumpulan penghancuran King. Pada saat itu, pabrik akan terus melanjutkan pekerjaan. Dan semua orang akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan bos akan tetap berpegang pada rahasia ini. Tidak akan ada yang tahu dia pernah menggunakan tempat ini untuk tujuan lain dan mentransfer ribuan tentara mati. Semuanya bisa berjalan lancar. Duncan sangat yakin bahwa orang yang paling tahu tentang kejahatan di dunia bukanlah penjahat terbaik, tetapi polisi kriminal terbaik. Karena Charlie meminta untuk menangani masalah ini, dia tentu tidak akan membiarkan polisi menemukan bukti substantif. Duncan sangat cepat. Setelah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dia membayar pihak lain sebesar 20 ribu dolar AS sebagai deposit. Dia kemudian meminta juru bicara keluarga Aker di Afrika untuk menyiapkan sisa uang tunai. Karena ingin tidak meninggalkan jejak, tentu saja Anda bisa menggunakan transfer. Pengiriman uang tunai adalah solusi terbaik. Bagi keluarga Aker, tidak sulit menyiapkan 200 ribu dolar AS. Mereka tidak hanya harus menyiapkan dolar AS untuk Duncan, tetapi juga harus menyiapkan tim konstruksi untuk konstruksi ke pabrik pengolahan makanan bersama beberapa perlengkapan hidup. Pada saat yang sama, mereka juga harus bersiap. Pabrik sedang menjalani peningkatan keamanan untuk memastikan tidak ada yang salah. Untuk menjaganya, Charlie juga telah memberi tahu Porter, memintanya membawa anggota paling elitnya untuk mencari cara memasuki negara itu dari Aljazair dan pergi ke Duke Mining untuk menunggu perintahnya. Terbang dari Lebanon ke Aljazair, menggunakan waktu kurang dari beberapa jam untuk sampai. Dengan kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama untuk melintasi perbatasan. Adapun Charlie sendiri, yang harus dia lakukan sekarang adalah mengangkut ke tempat transportasi sebelum memuat selesai pada suatu hari. Kemudian dengan bantuan saran psikologis, berasumsi ke dalam gerbong yang akan dikirim ke Duke Mining. Masuk ke lubang naga dan sarang harimau ini sendirian. Untungnya, sebelum Duncan pergi, dia sudah mengajarkannya beberapa bahasa Prancis yang berguna. Selain itu, Charlie juga mempelajari beberapa keterampilan dasar dari orang tua ketika dia masih kecil. Sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai beberapa istilah dasar. Duncan juga menulis beberapa catatan mengenai hal ini dalam bahasa Prancis. Termasuk semua proses rumit yang dibutuhkan Charlie. Meskipun bahasa Charlie kurang baik, hal itu tidak akan mempengaruhi kemampuan orang-orang tersebut untuk menerima instruksinya dengan lancar. Pukul 4.30 sore, saat para loader hendak menyegel salah satu gerbong tujuan Duke Mining, Charlie didampingi penanggung jawab tadi malam, kembali datang ke halaman kargo. Charlie memberikan petunjuk psikologis kepada penanggung jawab dan pemuat di lokasi, sehingga mereka tidak akan mengingat kejadian yang sama sekali, dan melakukan semua pekerjaan lanjutan untuk dirinya sendiri. Setelah memastikan bahwa mereka menerima pesanan secara akurat,
Charlie bersembunyi di salah satu gerbong A. Setelah pemuat mengunci gerbong dan menyegelnya seperti biasa, ke-20 gerbong yang dikhususkan untuk Duke Mining dimuat. Setelah marshalling selesai, mereka perlahan melaju menuju Duke Mining. Waktu transportasi kereta sekitar 3 jam. Charlie di kompartemen gerbong pertama-tama mengomunikasikan detail pabrik makanan dengan Duncan melalui telepon. Lalu duduk bersila di ruang terbuka di kompartemen dan terus mengulangi rangkaian cetakan jari. Sore harinya, saat Charlie kurang dari 1 jam perjalanan dari Duke Mining, Duncan sudah menerima uang tunai yang dikirim oleh juru bicara keluarga Aker. Dia menyelesaikan perjanjian dengan bos, menyerahkan dolar AS kepada bos, dan kemudian bos mulai meliburkan karyawannya. Para karyawan ini tidak pernah mengambil cuti di hari kerja. Mereka ingin bekerja 360 hari dalam setahun. Sekarang bos memberi mereka potongan setidaknya 2 bulan. Satu-satunya syarat adalah mereka menjaga rahasia dan berada di rumah. Menunggu panggilan kapan saja untuk beristirahat dengan baik. Lagi pula, jika memiliki keuntungan, jangan memanfaatkan sia-sia itu. Ini adalah kebenaran abadi di mana-mana. Setelah karyawan menjelaskan dengan jelas, bos mengikuti permintaan Duncan dan meminta para pekerja tersebut menghentikan sementara jalur produksi. Hal pertama setelah semua kaleng yang sudah diproses keluar dari kapal uap industri dikirim ke gudang. Kaleng-kaleng di dalamnya akan menjadi jatah tentara mati yang akan dipindahkan selanjutnya. Bos juga untuk sementara berhenti bekerja sama dengan seluruh pemasok bahan baku makanan laut di terminal. Alasan yang digunakannya adalah karena jalur produksi sedang bermasalah dan perlu ditutup untuk istirahat, sehingga untuk sementara waktu tidak lagi membeli bahan baku. Ada banyak pabrik pengolahan makanan yang tutup sementara karena berbagai keadaan. Pasalnya, pabrik tersebut berlokasi di daerah tertinggal secara ekonomi di Maroko, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemasok. Setelah melakukan ini, sang bos dengan senang hati kembali ke rumahnya dengan membawa dolar AS yang diberikan oleh Duncan. Mulai saat ini, pabrik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Duncan, dan tidak ada mantan karyawan yang tersisa di lokasi. Duncan segera mengklasifikasikan lokasi tersebut dan meminta bawahan keluarga Aker mengungkap semua mesin dan menumpuknya dengan rapi di tengah pabrik. Ia membagi seluruh pabrik menjadi 2. Pabrik besar akan digunakan untuk menyediakan makanan bagi tentara mati. Tempat tinggal sementara yang digunakan keluarga mereka menjadi 2 bagian untuk memisahkan laki-laki dan perempuan serta melindungi privasi. Semua pintu dan jendela telah dilindungi, dan sejumlah besar kamera pengintai telah dipasang di bagian atas dan samping area pabrik yang dikelilingi oleh tembok pabrik dan bangunan pabrik. Meskipun peralatan yang terlalu berteknologi tinggi tidak dapat dioperasikan untuk sementara, peralatan tersebut telah digunakan sepenuhnya tanpa diekspos. Itu sudah cukup, meski bahan-bahan di gudang pabrik relatif sederhana. Namun masih ada beberapa bahan lain yang disimpan di kantin karyawan. Duncan sudah mengeluarkan pesanan pembelian dan meminta bawahan keluarga Aker untuk diam-diam membeli beberapa jenis makanan kaleng lainnya dan mengirimkannya ke lokasi. Penyimpanan dinginnya cukup besar, biasanya dapat menampung setidaknya puluhan ton bahan mentah. Juga dapat menumpuk bahan makanan hingga ribuan orang. Setelah melakukan semua ini, Duncan menelepon Charlie. Dia memberitahu Charlie, "Tuan Wade, saya hampir siap di sini. Makanan pokok dan obat-obatan sudah siap, dan lingkungan di lokasi telah dibersihkan dan didesinfeksi. Sekarang cuacanya cukup bagus. Meskipun lingkungan tempat tinggalnya sedikit lebih buruk, perasaannya tidak terlalu buruk. Saya akan menunggu kabar Anda untuk mengetahui kapan gelombang pertama akan diatur untuk datang." Charlie bertanya kepadanya, "Inspektur Lee, apakah Anda sudah melihat situasi lalu lintas dari Duke Mining ke tempat Anda?" Duncan berkata, "Saya sudah melihatnya melalui peta dan informasi Skyline. Meskipun jalan ini pada dasarnya adalah jalan kecil, namun kapasitas lalu lintasnya pasti bisa dilalui. Perjalanannya tidak terlalu jauh, sekitar 100 km. Pasti bisa ditempuh dalam 2 atau 3 jam. Oleh karena itu," Duncan menambahkan, "yang lebih saya khawatirkan saat ini adalah ketika kita mulai memobilisasi personel dalam jumlah besar satu demi satu, mau tidak mau harus menggunakan kendaraan besar. Saya ingin mulai menyelidiki kondisi lalu lintas sebenarnya di sini, jalan malam ini. Mari kita melihat kendaraan apa yang biasanya berjalan di jalan ini. Mari kita persiapkan terlebih dahulu."
Bukankah Anda meminta saya untuk mengakuisisi perusahaan logistik? Saya berencana untuk melihat perusahaan logistik mana yang lebih banyak mengoperasikan jalur ini. Dan setelah mengakuisisinya, kami bisa menggunakan orang-orang kami untuk terus menjalankan jalur ini dan mengirim semua orang ke sini. Oke, Charlie berkata. Detektif Lee akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Jika semuanya berjalan baik di pihak saya, ketika Porter tiba besok, saya akan meminta untuk membawa sekelompok orang ke sana. Sebagian besar tentara mati memiliki kekuatan prajurit bintang 3 atau lebih. Meminta tentara mati mencoba melakukan perjalanan cepat di darat terlebih dahulu. Bagi mereka, berjalan sejauh 100 km bukanlah masalah. Mereka bisa tiba dalam 1 malam. Dan itu kemampuan mereka paling rendah. Bahkan dengan kekuatan mereka, orang biasa tidak akan bisa mengetahuinya. Jika kebanyakan orang dapat mencapai tujuan mereka melalui perjalanan paksa, maka tekanan pada kita untuk transportasi akan jauh lebih sedikit. Hanya sebagian orang tua, perempuan muda dan anak-anak. Oke, Duncan berkata. Saya juga akan menyiapkan kendaraan secepatnya dan memberikan dukungan kapan saja jika diperlukan. Pada malam hari di Maroko Tengah, seluruh area penambangan fosfat bekerja dengan lancar. Untuk menjamin efisiensi, area penambangan selalu penuh dengan manusia dan mesin. Segala jenis peralatan penambangan berada pada kapasitas penuh, dengan panik menambang di lahan fosfat putih. Duke Mining tidak terkecuali. Di sini, orang-orang yang bertanggung jawab atas produksi dan penambangan semuanya adalah pengawal perkumpulan penghancuran King dan keluarga mereka. Hal ini terutama karena semua area penambangan berada di lapangan untuk mencegah tentara mati dan keluarga mereka mengetahui terlalu banyak tentang fitur geografis lingkungan sekitar. Sehingga mereka tidak pernah membiarkan tentara mati dan keluarganya keluar dari tambang dalam keadaan sadar. Para tentara mati tinggal dan berlatih di bawah tanah pada hari kerja. Ketika ada misi, mereka akan dikirim secara diam-diam oleh para ksatria pengawal. Saat ini, tidak ada seorang pun di pengawal kavaleri Duke Mining yang sedang beristirahat. Selain mereka yang bekerja di area pertambangan dan kilang, ada ratusan orang yang terus mengelas rangka besi yang menjulang tinggi di seluruh area pertambangan. Saat ini sebagian besar rangka besi telah selesai dibangun dan rangkaian telah dijalankan. Yang tersisa hanyalah memasang berbagai peralatan pemantau dan memasang kabel-kabel yang diperlukan untuk peralatan pemantau tersebut. Di peron transportasi kereta api, lebih dari 50 pengawal kavaleri menunggu dengan cemas. Sebagian besar dari orang-orang ini berlokasi di Asia, dan ada juga beberapa yang mengarah ke Eropa, Amerika, dan Afrika. Pemimpinnya menatap ke arah datangnya rel kereta api, sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Dia mengirimkan pesan. Sudah lewat jam 8. Keretanya belum datang. Pada saat ini, seorang pria berwajah putih berlari dengan cepat dengan ekspresi cemas. Dia mendatangi pemimpinnya dan berkata dalam bahasa Mandarin tanpa aksen sama sekali. Komandan, Kiana bertanya. Kapan kereta sampai? Katanya kalau hari ini peralatannya tidak bisa dipasang, dia akan melaporkannya ke kantor gubernur dan meminta gubernur menghukum. Pria yang akrab disapa komandan itu berkata dengan nada kesal. Tadi pagi saya sudah melaporkannya tentang kerusakan sirkuit di terminal pengangkutan pelabuhan Casablanca. Saya juga mengkonfirmasi dengan rekan-rekan di sana bahwa memang ada masalah pada sirkuit di lapangan kargo. Mengakibatkan semua kereta hari ini terkena dampaknya dengan tingkat yang berbeda-beda. Keretanya berangkat sekitar pukul 5 sore. Pasti akan tiba malam ini. Apakah dia perlu terus bertanya berulang kali? Saat dia sedang berbicara, terdengar suara seorang wanita berkata dengan kesal. Komandan Yendel, Anda dan saya semua mengabdi kepada Tuan Ying. Saya mendesak Anda karena kemajuan di sini jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Jika gubernur patut disalahkan, saya, Kiana, paling banyak akan menerima beberapa teguran. Tetapi Anda, orang yang bertanggung jawab langsung, tidak akan bisa lolos begitu saja dengan mudah. Komandan segera berbalik dan melihat seorang wanita gagah berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, dengan rambut panjang terikat ke belakang, sudah melangkah ke depan. Kemeja putih yang dikenakan wanita ini memiliki pesona Tiongkok kuno. Ada pita putih yang ditahan di sanggulnya. Dia bahkan memiliki pedang perak tipis di pinggangnya. Seperti seseorang dari karakter novel seni bela diri. Namun, keduanya masih berjarak ratusan meter saat ini.
Namun suaranya bisa terdengar seperti guntur di telinga komandan. Dia tampak tegas dan berpikir dalam hati. Inilah kekuatan seorang biksu. Beberapa kata yang diucapkan dengan ringan dapat mengejutkan hati orang. Bahkan energi sebenarnya di dalam tubuh berfluktuasi. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, saya mungkin bahkan tidak bisa berdiri diam. Terkejut, dia segera kembali untuk membicarakan wanita itu. Bahkan sebelum dia mencapainya, dia sudah meringkuk di atas kepalanya. Ketika dia mencapai wanita itu, dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Nona Kiana, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengeluh. Sangat tidak mudah mendapatkan barang dalam jumlah besar ini. Ada banyak masalah sejak pembelian, dan butuh waktu lama untuk akhirnya sampai. Saya pikir saya pasti akan mengirimkannya pagi ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir stasiun ini mengalami masalah sirkuit lagi." Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menambahkan, "Tapi jangan khawatir, Nona Kiana. Keretanya sudah berangkat. Tidak peduli seberapa lambatnya. Kereta akan tiba dalam waktu setengah jam." Wanita muda itu tidak berbicara. Dia melihat ke ujung lain rel kereta api dan berkata, "Komandan Yendel, saya mendengarkan Anda karena alasan objektif ini, tetapi Gubernur Agung mungkin tidak. Jika peralatan ini dapat tiba hari ini, Anda hanya punya 3 hari untuk memasangnya. Setelah 3 hari pengujian, jika semuanya berfungsi dengan baik, Anda harus bersiap untuk pertukaran darah besar-besaran." Waktunya sangat ketat. Ketika wanita yang dikenal sebagai Kiana mengucapkan kata-kata perubahan darah besar, ekspresi semua orang di sekitarnya langsung menjadi gugup. Komandan dengan cepat bertanya dengan hormat, "Kiana, saya berani bertanya. Apa yang Anda maksud dengan pertukaran darah besar-besaran?" Kiana berkata dengan tenang, "Melihat bagaimana kamu berperilaku ketika mendengar 3 kata ini, kamu pasti pernah mendengar sesuatu tentang itu, kan? Kalian pengawal kavaleri bukanlah tentara mati, dan informasinya tidak terlalu tertutup. Untuk hal sebesar itu, utusan khusus di atas kamu bahkan tidak bisa mengetik. Aku akan merekam. Jadi kamu masih perlu bertanya padaku." Komandan segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus dan ketakutan, "Bawahan tidak berani membayangkan tentang perintah di atas. Saya baru saja mendengar cerita tersebut dan bertanya dengan berani. Jika tidak nyaman untuk mengungkapkan cerita, saya harus berasumsi yang belum pernah kutanyakan." Kiana berkata dengan tenang, "Tidak ada salahnya melakukan rekonstruksi. Karena ini juga merupakan hal penting untuk datang ke sini kali ini. Sudah ditunda sampai sekarang. Dan inilah saatnya untuk memulai persiapan." Pada titik ini, dia berhenti sebentar, melihat sekeliling semua orang, dan berkata, "Perubahan besar adalah bahwa Tuan Ying mengharuskan semua pengawal kavaleri dan keluarga mereka yang ditempatkan di stasiun harus dirotasi. Beberapa pengawal kavaleri pergi dan keluarga mereka tinggal. Dan beberapa keluarga pergi dan pengawal kavaleri tetap tinggal. Jika anggota keluarga tinggal, anggota pengawal kavaleri lainnya akan dirotasi untuk menjaga mereka. Jika anggota keluarga pergi, anggota keluarga dari anggota pengawal kavaleri lainnya akan dirotasi untuk merawat mereka." Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka tiba-tiba tenggelam ke dasar. Meskipun mereka, para penjaga ksatria ini, tidak harus hidup di bawah tanah sepanjang hidup mereka seperti tentara mati, mereka tetap tidak memiliki kebebasan sama sekali. Kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka harus dipertahankan oleh penawar dari Tuan Ying. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berani mereka lakukan. Karena selama mereka diusir, meskipun perkumpulan penghancuran King tidak mengejar mereka, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, motivasi terbesar mereka untuk hidup seperti ini adalah keluarga. Karena setidaknya mereka masih memiliki keluarga di sekitarnya. Jika mereka tampil baik dan memberikan kontribusi yang besar, mereka bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk dipromosikan. Setelah dipromosikan, mereka dapat bekerja di departemen yang lebih penting di bawah rumah gubernur. Keluarga mereka juga akan memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya menjadi cendekiawan. Setelah putranya menjadi cendekiawan, mereka dapat memperoleh status hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalani kehidupan biasa sampai batas tertentu. Tapi sekarang, perkumpulan penghancuran King ingin memisahkan mereka dari keluarga mereka.
Ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Komandan bertanya dengan berat hati. Kiana, apakah tujuan dari ini? Pertukaran darah besar-besaran ini. Sehingga semua ksatria harus dipisahkan dari keluarganya. Kiana tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja, selama mereka berada dalam barisan pengawal kavaleri, tidak ada yang bisa alami. Termasuk Anda, sang komandan. Setelah mengatakan itu, Kiana berkata dengan angkuh, kesetiaan kepada Tuan Ying tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saja. Gubernur Agung akan memastikan bahwa jika Anda berniat membelot di kemudian hari, anggota keluarga Akerda akan dirotasi. Sebelum Anda ingin membelot, Anda memiliki beberapa ikatan lagi. Anda dapat melarikan diri. Tetapi jika Anda melarikan diri, semua anggota keluarga Akerda akan segera dieksekusi. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Jika Anda mati dengan setia demi Tuan Ying, anggota keluarga Akerda akan menerima perlakuan istimewa tingkat tertinggi. Ada beberapa rahasia tentang urusan Kiana yang tidak dia jelaskan kepada orang-orang ini. Perintah untuk pergantian darah besar-besaran ini bukanlah keputusan Gubernur Besar Swinton Wu, tetapi keputusan Tuan Ying, Victoria. Semua orang gratis, dari pengawal kavaleri hingga tentara mati, menghilang. Membuat Victoria menebak bahwa musuh misterius itu seharusnya punya cara untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Oleh karena itu, jika rencana Nigeria kali ini gagal, ia harus waspada terhadap pria misterius yang menghasilkan tentara mati lainnya untuk pemberontakan. Oleh karena itu, dia melakukan perubahan besar-besaran, mengganggu semua penjaga ksatria yang ditempatkan di tentara mati. Pertama, dia memisahkan mereka dari keluarga mereka. Dan yang kedua, dia menghancurkan dan mengatur ulang organisasi, sehingga mereka benar-benar terpisah satu sama lain. Kekompakan yang dipupuk selama bertahun-tahun akan hancur total. Dengan cara ini, jika stasiun tertentu kembali menjadi sasaran orang misterius, pengawal kavaleri ini tidak akan pernah berani menembaki orang lain. Terutama mereka mempertimbangkan keluarganya sebelum menghadapi godaan pemberontakan. Karena jika salah satu dari mereka hilang, anggota keluarga mereka yang tinggal di kam lain akan langsung dibunuh. Sebaliknya, jika mereka berani melawan musuh, meskipun mereka meninggalkan tubuh atau kepalanya, keluarga mereka akan mendapat manfaat darinya. Terus terang, Victoria ingin menggunakan anggota keluarga dari masing-masing pengawal kavaleri untuk membuat dan memastikan bahwa dia lebih baik mati daripada berani membelot. Victoria percaya bahwa setelah pertukaran darah besar-besaran selesai, pengawal kavaleri manapun yang ditempatkan di masa depan akan melawan musuh sampai akhir. Sedangkan para tentara mati, Victoria juga memikirkan proses pertukaran darah yang sama. Namun, perbedaan antara tentara mati dan para penjaga ksatria adalah bahwa para penjaga ksatria sudah berhubungan dengan dunia luar di mana mereka berada dan dapat mengatur transfer ke dunia kapan saja. Tapi tentara mati tidak bisa. Orang yang meninggal tidak memiliki identitas. Dan untuk mencegah orang yang meninggal tersebut mengingat petunjuk selama pemindahan, pemindahan orang yang meninggal tersebut harus diselesaikan ketika orang yang meninggal tersebut benar-benar tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan pertukaran darah para tentara mati, dan akan sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, para prajurit mati semuanya dijaga oleh para penjaga ksatria. Memberikan prioritas kepada para penjaga ksatria dapat memastikan bahwa para penjaga di setiap stasiun tentara mati melawan dengan gagah berani menyerang musuh dan mencegah musuh melakukan penetrasi hingga ke level tentara mati. Panglima Angkatan Darat kelima telah mempersiapkan perubahan besar-besaran selama beberapa waktu. Mereka perlu menentukan metode pertukaran antar stasiun berdasarkan lokasi geografis, ukuran, dan populasi setiap stasiun. Misalnya, berapa kelompok pengawal kavaleri atau anggota keluarga stasiun A yang harus dibagi, dan kelompok mana dari stasiun B, C, dan D yang harus ditukar dengan masing-masing kelompok. Selain itu, pertukaran harus dilakukan secara bertahap. Semua pengawal kavaleri yang ditempatkan di stasiun tidak bisa sekaligus. Hal ini akan menyebabkan kerahasiaan. Oleh karena itu, mereka telah menetapkan aturan maksimal 20% pasukan. Setelah pasukan tambahan tersedia, angkatan berikutnya dapat diganti. Sesuai dengan persyaratan, Duke Mining akan mulai mengganti kelompok pertama dalam 3 hari. Dalam beberapa hari terakhir,
Kiana sepertinya sudah terbiasa dengan situasi dan menunggu peralatan tiba. Bahkan, dia membuat daftar dan menyelesaikan rencana pertukaran serta daftar setiap batch. Saat ini, rencana dan daftarnya hampir selesai. Dalam 3 hari, gelombang pertama akan diganti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.